Al-ain. Tamam. Al-ain. Aiyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqqun. Walau kana syai'un sabaqal qadar, sabaqatul ain. Penyakit ain itu betul-betul hak adanya. Lau kana syai'un sabaqal qadar, kalau ada sesuatu yang bisa lebih cepat dari takdir, sabaqatul ain, maka penyakit ain itu bisa lebih cepat dari itu. Subhanallah. Ini takdir. Ada sesuatu yang melampaui itu, lebih cepat dari takdir. Datang penyakit ain, bisa lebih cepat dari keduanya. Subhanallah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aktaru man yamut min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Banyak daripada umatku yang meninggal selain daripada takdir Allah, dalam artian qada-qadarnya Allah, dia terserang penyakit ain. Namun setelah dikaji oleh para ulama, ternyata penyakit ain itu juga tetap pasti bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang lebih cepat dari takdir. Cuman saking bahayanya itu penyakit ain, Rasulullah mengumpamakan seperti itu, seolah-olah bisa melebihi takdir. Padahal tidak. Penyakit ain itu juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan penyakit ain ini terpencar menjadi berbagai macam bagian. Cuma kita akan bahas singkat saja insya Allah, karena perlu seharian 2 hari untuk membahas ini. Ya, jadi tolong fokus anak-anakku, catat yang perlu dicatat. Yang pertama, penyakit ain itu ada namanya al-ain al-madmum. Ya. Al-madmum itu bahasa mudahnya penyakit ain yang terlontar karena ketakjuban plus iri hati, bukan karena ketakjuban saja. Penyebab penyakit ainul madmum syaratnya ada 3. Yang pertama, harus ada yang namanya ta'ajjub, rasa takjub. Ya, yang kedua harus ada tahassur. Tahassur itu rasa kekurangan di dalam diri. Contoh, kita melihat seseorang keren, ganteng, terus pokoknya lebih dari kita, kaya raya dan lain sebagainya. Kita takjub kepada dia. Lalu di dalam hati kita ada kotoran kolbu, yakni merasa tahassur. Merasa, kok aku nggak kaya kayak dia ya? Kok aku nggak ganteng kayak dia? Kok kulitku nggak seputih dia? Ada iri di sana, merasa kekurangan di dalam dirinya. Lalu syarat yang ketiga terjadinya ainul madmum ini adanya pujian tanpa doa. Ya, adanya rasa takjub tanpa mendoakan kebaikan, mendoakan keberkahan. Ini terjadi di zaman Rasulullah SAW kepada sahabat yang namanya Sahal bin Hunayf. Namanya siapa? Sahal bin Hunayf. Sahabat Nabi, ibadahnya Masya Allah Tabarakallah, bisa kena penyakit ain. Dari siapa? Dari sahabat Nabi juga. Namanya Amir bin Rabi'ah. Namanya siapa? Amir bin Rabi'ah takjub kepada Sahal bin Hunayf. Syarat pertama, dia takjub. Setelah takjub, dia merasa tahassur. Dia merasa tahassur, merasa, kok aku nggak seputih Sahal bin Hunayf. Jadi ketika itu Sahal bin Hunayf mau mandi, buka baju lah katakan. Ya, kalau sesama cowok kan biasa. Nampaklah punggungnya. Lalu kata Amir bin Rabi'ah, wah putih kali lah itu kulit si Sahal bin Hunayf. Ta'ajub, tahassur, plus yang terakhir takjub tanpa mendoakan keberkahan kepadanya. Kata Rasulullah SAW, wahai Amir bin Rabi'ah, idza ra'aita ma yu'ajibuka faltad'u alaihi al-barakah. Jika kamu melihat sesuatu yang membuatmu takjub, maka doakanlah keberkahan baginya.
Maka ketika kita melihat yang menakjubkan, apa yang kita ucapkan? Masya Allah, tabarakallah, barakallah fiik. Ada teman-teman kalian yang berprestasi yang kemarin habis di wisuda hafalan 30 juz, Masya Allah, tabarakallah. Kalian puji dia. Ada 3 syarat ini terlontar dia penyakit ain dari kalian tanpa disengaja. Karena penyakit ain itu terlontar tanpa disengaja dan dari siapapun bisa. Ini mengapa penyakit ain lebih bahaya daripada sihir. Kalau sihir terlontar dari orang jahat, ya kan? Dengan ajian-ajian tertentu, dengan buhul sesembahan tertentu kepada setan. Tapi penyakit ain tidak. Tanpa akad dengan setan, tanpa bantuan jin, tanpa bantuan tukang sihir, tanpa jampian, bisa menjadi penyakit terlontar begitu saja dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah singkat. Di pondok tahfidz ada anak perempuan waktu itu. Dia Masya Allah ngajinya bagus, tahsinnya oke, hafalan Qur'annya banyak. Sampai katakanlah di kamarnya itu ngefans semua sama dia, mengeluh-elukan dia. Kalau ditanya tentang Al-Quran, oh ente-ente aja yang jawab. Kalau ditanya soal-soal tahsin tajwid, dilempar ke dia. Saking pinternya itu anak. Qadarullah terkena penyakit ainul madmum, lumpuh seketika. Subhanallah. Gak bisa bangun, hafalan hilang, ya gak semuanya, lupa-lupa, tidak kuat hafalannya. Ibadah sulit, ngaji susah dan lain sebagainya. Lumpuh, bayangin. Dibawa ke dokter, bingung dokternya. Dibawa ke ustadz yang agak-agak paham ruqyah, bingung ustadznya. Ini anak kenapa? Oh, kena sihir. Ternyata bukan kena sihir, kena penyakit ainul madmum. Seketika menelepon peruqyah. Kata peruqyah tersebut apa? Lacak siapa yang paling ngefans sama dia. Oh, dikumpulkan satu kamar, ditanya, kalian sayang sama anak ini? Sayang Pak Ustaz. Ngefans sama dia? Ngefans Pak Ustaz. Oh dia baik, dia pintar, soleh dan lain sebagainya. Siapa di antara kalian paling ngefans? Ada yang angkat tangan. Wudhu. Nah, ini cara menerapi penyakit ain ya. Yakni meminta air wudhu orang yang melontarkan penyakit ain kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan, minta air wudhu seluruhnya yang tinggal sama kita. Di rumah kah atau di kamar, misalkan di pondok. Minta air wudhu semuanya. Habis itu dipakai mandi. Karena Amir bin Rabi'ah sama Rasulullah disuruh wudhu. Ketika habis wudhu ditampung airnya, disiramkan ke Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf yang kena penyakit ain tumbang tadi hampir meninggal. Sampai Rasulullah bersabda di situ kepada Amir bin Rabi'ah, kok kamu tega mau membunuh saudara sendiri? Saking bahayanya penyakit ain. Ya, singkat cerita kembali ke anak yang perempuan tadi yang hafizah. Dimandikan, disiram, seketika bisa bangun. Berdiri jalan biasa lagi. Masya Allah. Maka penting anak-anakku, kita mengenal jenis-jenis penyakit gangguan jin. Supaya nggak dikit-dikit sihir, dikit-dikit oh ini jin nasab leluhur nih. Di sini ada penyakit ain yang lebih berbahaya daripada itu semua. Ya, ini terjadi di pondok tahfidz. Mudah-mudahan di sini semua Allah angkat kalau ada penyakit ain. Allah sehatkan. Amin Allahumma. Ya, ini ainul apa nak? Ainul madmum.